Wah, kalau saya bongkar rahasia Saifuddin nanti Anda kejang-kejang nanti. Ya kan? Tapi kita kan kadang nggak mau bahas sih. Saya itu kan itu orang nggak jelas, ya kan? Biar dia hadapi pergumulannya dia. Dia masih anak-anak rohani ternyata ya. Ternyata sahabat saya Saifuddin tidak seperti yang saya duga ya. Saya pikir dia level rohaninya sudah bagus, sudah gimana ya, ternyata masih di bawah juga ya, masih belum ya, masih belum memadai, masih belum siap, masih belum siap untuk menjadi panutan ya, masih belum siap. Masalah begitu saja dia sampai ruwetnya minta ampun, belum siap ya, harus dimuridkan dulu Saifuddin, dimuridkan lagi ya, harus dimuridkan lagi. Kalau Yosua Tewu sudah jelas kan dia sudah mengundurkan diri dari gereja Bethel kan. Sudah, tapi sebetulnya Yosua Tewu stop dulu ya, jangan pelayanan dulu ya. Ini saran saya buat Yosua Tewu, stop dulu, jangan pelayanan dulu ya, jangan pelayanan dulu, karena ya dari responmu ngutukin orang, Saifuddin saling mengutuk itu ya, menurut saya ini ya, kalian hamba Tuhan ini stop, jangan pelayanan dulu, nggak akan jadi berkat ya. Ketika kita mengutuki orang, maka kita jadi saluran kutuk. Lalu berkat apa yang mau kita sampaikan? Kotor kan? Haleluya, luar biasa. Shalom juga yang ada di Amerika, di Kanada, di Hawaii, Amerika Latin, Argentina, Brasil, Panama juga ya. Shalom yang ada di Australia. Wah, ini Pak David sudah sampai Australia. Saya senang sekali ya, lega. Pak David yang pergi, saya yang lega. Pak David sudah sampai Australia, luar biasa. Tuhan Yesus kiranya terus berikan kelancaran buat rencana-rencana selanjutnya di dalam tangan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Juga ini ya, ini Pak David ke sana nih sebagai utusan misi loh ya. Australia ini utusan misi nih, Pak David mau dengan Evangelis Welles Ang, dengan Pastor Yosua Hadley, ini dengan Evangelis David ya, juga akan ya memberitakan Injil untuk Australia. Luar biasa. Wah, kita nih, komunitas kita ini udah ngutus orang sampai ke Australia juga ya. Juga, wah, Diakonia Marturia kemarin kita ngumpulin juga yang buat dia kemarin ya, baptisan massal di Malang, kita mau support 3 desa ini. Wah, ada 100 juta ya, ada 100 juta lebih mungkin sekarang ini, belum cek lagi nanti. Nah, nanti mudah-mudahan Bu Vivin bisa provide data lagi ya yang update hari ini, karena besok kita mau meeting, kita mau kita mau eksekusi berdasarkan meeting tersebut. Terus Pak Alex, Ketua Damarkasi akan ke lokasi ya, langsung ke lokasi dengan Pak Jenderal Toping dan Pak Puteh ya, untuk serah terima ya berupa ini ya, kita berupa peralatan semua yang sejumlah nilai itu, dan kalau ada sisanya itu nanti dipakai untuk pemuridan ya, untuk biaya pemuridan di sana, supaya ada pemuridan ya, dimuridkan setelah dibaptis. Itu nanti tanggung jawabnya Pak Khairul Anwar, juga tanggung jawab dari Pak Aji kemarin ya, sesuai kesepakatan ya. Kita melakukan pendampingan saja, dan nanti terus ya, kalau Anda masih kan itu dananya masih ada terus kan, begitu ada kode 111 kita langsung update lagi, kita langsung masukkan lagi untuk proyek di sana ya. Karena memang Damarkasi ini kan memang untuk marturia kita. Haleluya, luar biasa. Shalom yang ada di Papua Nugini, Timor Leste. Shalom semuanya yang ada di Kepulauan Salomon, yang ada di Hong Kong, Cina, Jepang, Taiwan, Korea. Shalom yang ada di India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina. Shalom juga yang ada di Thailand, Bangkok,
Kamboja, Laos, Myanmar, Birma, Shalom yang ada di Iran, di Dubai. Wah, luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali apa namanya, betapa channel kita ini sangat internasional ya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan kantor pajak ya. Saya kan bayar pajak. Saya bayar pajak ya, bayar pajak saya. Mereka tuh sampai heran ya, sampai heran. Saya ini pencari apa namanya, saya ini yang orang-orang yang suaka politik pertama yang hidup mandiri, ya. Sampai kaget mereka, saya bilang, saya kan dipanggil berkali-kali, makanya sibuk ya. Dipanggil masalah outgoing itu tunjangan itu ya. Tunjangan yang kalau kan kita kasih uang. Saya bilang, loh saya nggak pernah minta loh. Saya bilang begitu, saya nggak pernah minta. Wah saya di ini ya, disuruh ini tanda tangan ini, disuruh ini apa, kasih laporan ini. Bilang saya nggak pernah minta loh. Saya mau hidup self standard, ya, karena saya sudah bekerja. Saya kerja sehari 10 jam, saya bilang. Nah orang-orang bilang kamu bodoh, kamu diem saja dikasih uang. Oh enggak boleh, nanti ketawanya 2 tahun 3 tahun lagi mati saya. Mendingan saya ngomong sekarang. Memang ada penghasilan kok. Wah mereka senang sekali. Akhirnya apa mereka bilang? Oke, karena kamu tuh luar biasa sekali. Kamu kalau kemarin ya, semua urusan kita dipermudah. Dipermudah semua sama mereka. Waduh, sampai kita sampai, ya ampun Tuhan, baik bener ya. Ya karena mereka respect ya. Ketika kita jujur, orang itu respect ya. Orang itu respect ketika kita jujur. Saya juga nggak bermaksud saya mau enggak ya, karena kalau saya pemikirnya simpel. Kalau saya tidak lapor sekarang, ketahuannya nanti habis saya. Suatu ketika saya tiba-tiba saya mau beli rumah, minta kredit, wah akan diungkit-ungkit sama mereka tuh ketidakjujuran saya itu. Ya, ini kan open di depan. Ya bahkan dari kantor pemerintah bersedia mendampingi untuk ngitung pajak, untuk membantu saya gimana ngurusnya, bikin pembukuannya. Soalnya kan beda pembukuannya saya dulu dengan di Indonesia dengan di sini itu beda. Ya cara kita melaporkannya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, gratis. Waduh. Nah, tapi kita tetap butuh ini ya, butuh konsultan, tetap ada konsultan juga karena kita mau yang ininya profesionalnya, dan kita ini dapat mendampingkan gratisnya juga buat hariannya. Jadi anak saya ambil internasional bisnis kan, kuliahnya kan, dia dapat pelajaran akunting gratis, dikasih kursus akunting gratis. Waduh, hoki bener, dalam arti wah hoki bener kamu ya. Kita orang kursus-kursus gitu hoki bener ya. Jadi dia dapat pengalaman baru kan. Saya bilang wah ini benar-benar luar biasa nih, Tuhan sudah kita dapat privilege ya. Dapat privilege kita ya. Dia kaget ya, lihat pemasukannya kita, donatur ya begitu. Saya bilang ini loh donasinya saya ada sekian. Nah, mereka bilang, wah ini memang kamu luar biasa. Jujuran seperti ini nih, kita sangat menghargai. Keterbukaan seperti ini. Wah memang saya dari awal saya sudah pelajari ya, kulturnya beda ya dengan di Indonesia. Di Indonesia itu kalau bisa ditutupi kita tutupi, yang curang-curang itu, yang duit-duit itu. Kalau di sini itu kalau bisa dibuka ya. Saya nggak tahu dengan beberapa orang Indonesia yang suka nutup di sini ya. Tapi kalau saya lihat teman-teman saya yang rata-rata orang-orang Eropa begini, mereka lebih dibuka. Sebelum kan nggak pusing. Beban dia bilang. Lu kan saya kan coba berargumentasi kan. Kalau kita kan tutupin loh. Kita kan nggak dosa juga, kita nggak bohongin. Kita cuman iya, tapi sekali kamu ketahuan, orang berpikirnya beda. Kamu memang tidak bermaksud curang, tetapi orang berpikirnya akan berbeda. Saya pikir-pikir, iya juga ya. Nah itu yang terjadi ya dengan apa yang kita nonton hari-hari ini ya. Semua drama-drama ini asal muasalnya tapi rekeningnya tidak dibuka. Asal usulnya kan itu kan, gara-gara rekeningnya tidak dibuka kan. Padahal kan saya nggak ngeresein juga kan, saya juga diem saja kan. Wah tapi gegernya kemana-mana, akhirnya kan saling sikut, saling sampai bikin malu ya, sampai orang Islam ikut bahas ya.
Itu bikin malu sekali. Saya kadang-kadang ya, kalau di depan donatur terus kita ribut masalah duit ya, itu malu loh. Padahal saya kan nggak minta-minta donatur, nggak minta-minta duit buat saya kan. Tapi saya tuh malunya begini loh. Ya ampun Tuhan, kita ini kayak lonte, lagi berantem, bertengkar, langganan, rebutan donatur, saling memfitnah, supaya donatur memihak kepada kita. Ini kayak lonte kan, kayak lonte yang bertengkar itu loh. Ribut, saling tuduh, duitnya kemana nggak jelas, ya kan? Itu kan benar-benar memalukan sekali kan. Aduh, ini terang-terangannya di depan publik seperti itu berantem. Untung kita nggak pernah ngeresponi ya. Untung kita nggak pernah mau. Pokoknya begitu rekening nggak dibuka kita bersih-bersih. Dituduh iya, kita sering dituduh ya. Saya sering dituduh iya. Tapi saya emang nggak urusan ya. Nyatanya kita bersih kok. Nyatanya kita donatur. Kalau orang memang nggak percaya saya juga orang pasti tinggalin, ya kan? Nyatanya kita kumpulin buat itu cuma satu malam kumpul 100 juta kan. Satu malam saja loh kumpul 100 juta, apalagi 2 minggu coba. Kalau kita buka tiap hari. Ini kita buka cuma satu malam loh, kumpul 100 juta. Ya kan? Anda sadar nggak itu? Satu malam, malamnya kita ngumpulin, malam itu kumpulin sudah 70 juta, paginya sudah 100 juta. Ya kan? Betapa percayanya orang dengan channel kita kan. Nah itu tadi ya, jangan ya kita saudara-saudara, hari ini judulnya serem ya hari ini, tapi ini kita masih cerita tentang ini ya, tentang keselamatan. Kita bukan gubrak-gubrak, tapi gini ya, judulnya adalah anjing tidak masuk surga. Ya, lonte duluan masuk surga. Nah, kalau di Islam anjing masuk surga ya. Ada anjing masuk surga kan di Islam kan. Saya ini agak kontradiksi ya kalau mengenai Islam. Dikatakan di Islam itu ya, kalau malaikat itu kalau ada anjing tidak berani masuk, ya kan? Kalau Anda punya di rumah ada anjing, ya ada lukisan atau ada anjing, malaikat nggak mau masuk, ya kan? Tetapi anjingnya masuk surga, berarti malaikat bubar jalan semua tuh pada hengkang semua dari surga. Anda tahu nggak kontradiksinya logika yang jungkir balik ini? Malaikat Jibril itu kalau ada anjing sama ada lukisan dia nggak mau masuk ke rumah itu, ya kan? Tetapi di surga di surat Al-Kahfi itu anjingnya masuk surga, ya kan? Anjingnya masuk surga, malaikatnya pada bubar jalan nggak? Bubar jalan. Ya kan? Nanggap ya kontradiksi itu ya. Ya, ini para orang-orang Islam terawihnya di channelnya Nabi ke-26 ya. Lagi terawih sama Nabi ke-26. Wah kasar sekali Pak bahasanya. Loh, yang ngomong anjing itu bukan saya loh. Kalau kamu ngomong herder di Alkitab nggak ada. Ya herdernya Saifuddin nggak ada. Kalau di Alkitab bahasa Jerman ada ya, the Lord is my herder. Anda berarti menghina kalau ngomong herder, ya. Di Alkitab bahasa Jerman ya, the hare is mine herder, ya kan? Gimana? Benar nggak bunyinya itu nih? Coba saya bacakan dulu ya supaya jangan salah. Mana nih? Sebentar. Nah, bahasa Belanda, sorry ya. Dalam bahasa Belanda. Saya tunjukkan ya. Makanya saya ngomongnya anjing ya.
Bukan ngomong herder, Anda salah. Nah ini ya, dalam Mazmur 23 ayat 1 ya. Ya, Tuhan adalah gembalaku, ya kan? Takkan kekurangan aku. Lihat ya. The Herr is mein herder. Dus heb ik alles wat ik nodig heb. Ya. The Herr is mein herder. Ya. Jadi salah, Anda jangan ngomong-ngomong itu herder itu salah ya. Siapa itu suka ngomong herder itu herdernya ini, herdernya itu. Loh, ini loh, Tuhan itu herdernya kita. Pengembala Pak, itu artinya. Nah iya makanya. Salah. Bukan, makanya kan herder, orang bilang herder itu artinya penggembala ya. Herder itu artinya penggembala. Tuhan itu gembala kita, herder. Oh ya. Jangan jadi jangan latah itu jadi orang. Nah itu Indonesia itu konflik terminologi ya, sembarangan ya. Tapi kalau yang benar ya, kalau kita buka di dalam Wahyu 22 ya, dalam Wahyu 22 kita lihat bahasa Indonesia ya, sekarang balik. Wahyu 22 ayat 14. Ayat Wahyu 22 ayat ke-15 ya. Tetapi anjing-anjing dan tukang sihir ya, tidak, dia kan tinggal di luar, artinya nggak masuk ke dalam kerajaan surga, ya kan? Anjing-anjing itu nggak masuk kerajaan surga, tukang sihir. Nah, ini orang-orang sundal. Tetapi nanti kita akan lihat ya, orang-orang sundal yang dimaksud ya. Kenapa ini ngomongnya orang sundal, nggak bilang pelacur? Kenapa nggak bilang perempuan sundal? Nah, orang sundal dengan perempuan sundal itu adalah terminologi yang berbeda. Alkitab itu ajaibnya nggak pernah kontradiksi ya. Orang sundal dengan perempuan sundal, nanti ada keterangannya ya. Orang pembunuh, penyembah berhala, setiap orang mencintai dusta dan yang melakukannya, yang suka berdusta. Hati-hati ya, Anda kalau biar hamba Tuhan, nuduh nggak pakai bukti. Itu hati-hati ya. Cuman ngomong aja, tuh punya janda itu, nggak ada buktinya, itu jangan langsung dipercaya. Ya, makanya kemarin, walaupun Pastor Sarah itu teman baik saya, itu teman baik ya si Pastor Sarah itu ya. Sama si Samuel Siaan itu kan teman baik saya semua itu. Begitu ngomong, kamu ada siapa yang ngomong? Nggak mau sebutkan orangnya, jangan, nggak bisa, nggak mau pokoknya. Bukan kita nggak percaya, jangan, supaya jangan menimbulkan fitnahan baru, ya kan? Karena nanti orangnya dari mulut ke mulut. Saya tuh nggak suka begitu ya. Channel ini channel A1 ya, kalau kita ngomong, ya kan? Ini jangan pakai gosip ya. Itu kemarin masuk ke media massa ya. Jamnya Gilbert itu harganya $10.000 ya. Jamnya Gilbert itu yang dipakai lagi salaman sama Anies Baswedan apa siapa itu kan, apalagi sama siapa itu, sama Anies Baswedan kalau nggak salah ya, harganya $10.000 US, $10 ya, $10.000 ya, kira-kira ya itu 13 miliar atau 14 miliar. Jadi memang ini menjadi masalah krusial ya hari-hari ini ya, masalah krusial, masalah tadi yang ngomong yang benar, transparan itu ya, ketransparansi itu tuh penting ya. Dan sumbernya siapa? A1 enggak? Oh itu hati-hati ya. Ini pelajaran ya buat kita anak-anak Tuhan. Biar pendeta sekalipun ya, dan ternyata bukan pendeta ya, Pak Saifuddin ternyata bukan pendeta. Nah, tapi hari ini kita mau belajar itu nanti ya. Kita mau belajar tentang anjing-anjing tidak masuk surga, tetapi lonte ini adalah perempuan pelacur, malah duluan ke surga, ya kan? Jangan Anda berpikir Anda orang suci, orang sok baik. Hati-hati ya. Banyak orang merasa dirinya baik, tapi nggak masuk surga loh. Merasa dirinya baik itu berarti belum tentu baik, ya. Merasa dirinya baik itu belum tentu baik.
1,4 miliar ya, 10.000 ya, 10.000 itu 1,4 miliar ya, iya. Berapa? Dihitung yang benar. 1,4 miliar lah pokoknya itu ya, pokoknya udah bunyi miliar lah pokoknya. Jadi intinya yang mau kita sampaikan ya, transparansi. Ya, diawali dari transparansi. Kita sama Tuhan juga harus terbuka, transparan. Ya, kalau Anda menutup-nutupi, salah. Tapi kita sesama hamba Tuhan juga nggak usah saling membongkar masa lalu. Ya, kita hari ini belajar tentang itu ya. Nanti tentang kita belajar. Banyak orang-orang disilaukan, ya, salah kaprah semuanya. Salah kaprah, itulah sebabnya saya melarang Anda membela saya habis-habisan di YouTube atau di media sosial. Ya enggak, biar Tuhan yang membela. Anda fokus dengan pengajaran-pengajaran yang saya ajarkan. Tapi biar Tuhan yang bela saya. Kan Anda juga harus membuktikan kan, saya ini dari Tuhan apa enggak. Kalau memang saya dari Tuhan, pasti nanti Tuhan akan bela. Anda juga harus menguji saya. Kalau enggak dari Tuhan, Anda yang harus bela saya. Nanggap ya. Kalau saya dari Tuhan, Tuhan akan bela saya. Kalau saya tidak dari Tuhan, ya, maka Anda harus bela saya. Hamba-hamba Tuhan yang mencari pembelaan manusia itu karena dia tidak berasal dari Tuhan pengajarannya. Ya. Dan umatnya akan mati-matian bela ini, benar salah dibela. Anda amatin deh. Seharusnya Anda uji hamba Tuhan itu, lihat Tuhan bela, turun tangan bela dia apa enggak. Ya kan? Benar nggak? Jadi hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati dengan semua penilaian-penilaian praduga-praduga, itu kita harus hati-hati. Karena Anda kalau salah, ya, kalau Anda salah, wah itu jadi fitnah ya. Dan Anda sendiri jadi nggak diberkati. Anda jadi nggak diberkati. Ya. Ini ada yang ngomong, kalau saya dibela Tuhan, ya, mana tadi? Kalau memang dibela Tuhan datang ke Indonesia kalau berani. Nah pertanyaannya, kalau memang Muhammad dibela Tuhan, kenapa dia nggak pulang ke Mekah dulu? Ya kan, terus dia lari ke Medina malam-malam kan. Nah kan sama saja seperti itu ya. Apa bedanya saya sama Muhammad? Muhammad juga sama malam-malam pergi ngilang. Kalau saya malah nggak malam-malam ngilang. Saya sudah kasih tahu, saya udah woro-woro saya mau berangkat. Terus ya, 10.000 USD itu 145 juta ya, 145 juta tadi, bukan 1,4 miliar ya, bukan 1,4 miliar. Tetapi kemarin ada yang ngasih tahu gambarnya itu ya, Gilbert pakai jam tangan 4 miliar ya. Terus ada yang lagi ngomong, terus saya bilang 4 miliar, dibilangnya salah Pak, itu 15 miliar. Loh, saya bilang 4 miliar disalahin. Nah sekarang saya ngomong ini jam tangannya 15 miliar, Gilbertnya marah-marah ya. Gilbertnya marah-marah. Ini kan sudah tahu nih harganya berapa nih jamnya nih. Nah itu ya, makanya hidup sederhana itu penting ya. Hidup sederhana penting. Oke, tapi kita lagi fokus tentang anjing-anjing ini ya. Tentang anjing-anjing, nanti kita akan ini. Oke teman-teman yang mau tanya jawab dulu boleh ya. Saya sambil siapkan bahannya. Nanti kita sambil ini ya, sambil kita cerita tentang anjing-anjing. Yang apa yang dimaksud dengan anjing-anjing? Saya sedang ajar Anda untuk hidup bertuhan tanpa ilusi ya. Semua tema pengajaran kita fokusnya adalah supaya Anda itu bertuhan, bukan berilusi tentang Tuhan. Ya.
Ah, jadi itu yang kita mau, yang kita arahkan, dan bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, ada banyak sekali pengajaran yang cocokmologi, ya, tapi ya itu tadi, karena anjing-anjing. Karena orang-orang itu sudah menjadi anjing-anjing. Anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali kepada kubangan. Anjing-anjing kembali kepada muntahnya. Ya, bentar. Nah, maka dari itu, ya, di hari-hari ini, di hari-hari yang begitu ini kita mempermalukan diri kita sendiri, ya. Terus ada yang bilang saya tidak mau duduk dengan lonte. Ini menurut saya tuh omongan yang sombong sekali, ya. Omongan yang sombong sekali. Tidak mau duduk dengan lonte ini. Karena banyak lonte-lonte yang mau bertobat loh. Ya. Banyak lonte-lonte itu mau bertobat. Nah itu kita juga jangan sampai kita merendahkan. Emang kenapa kalau dia lonte? Ya, kenapa kalau dia lonte? Buat saya lonte itu lebih baik daripada pendeta yang cari uang dengan jualan agama loh. Ya. Apalagi dia curi donasinya orang lain. Ya kan? Buat saya itu lonte lebih mulia loh daripada pendeta atau ulama yang jualan agama. Serem loh. Ya. Kayak Yahya Waloni, Ustadz Abdul Somad, ya kan? Dan juga pendeta-pendeta Kristen yang cari uangnya dengan cara itu tadi ya. Also ini buat pelayanan, katanya dia buat foya-foya. Buat saya lonte-lonte ini lebih mulia, ya. Dia tidak mau ngelonte kok, nggak tujuannya mau ngelonte. Banyak hal yang dilakukan karena terpaksa. Dan dia nggak bisa mundur. Nah, jadi apa yang dimaksud dong? Apa yang dimaksud sekarang ini? Dengan anjing dan lonte tadi. Ya kan? Ya nanti tunggu, nanti kita bahas ya dengan anjing dan lonte ini. Tapi yang kita mau ya supaya Anda semua jangan membabi buta itu loh. Kalau membela orang itu jangan membabi buta sampai Anda nggak bisa objektif. Ada orang ngefan sama Denny Siregar, ya kan, salah bener pokoknya bener. Anda nggak tahu Anda lagi di framing sama Denny Siregar kan. Sekarang terbukti kan. Nah dulu waktu framing saya orang-orang Kristen ikut royong saya. Sekarang Denny Siregar memframing saya Saifuddin. Anda mau bilang apa coba? Ya kan? Iya kan? Wah, kalau saya bongkar rahasia saya Saifuddin nanti Anda kejang-kejang nanti. Ya kan? Tapi kita kan nggak mau bahas. Nah, itu kan itu orang nggak jelas, ya kan? Biar dia hadapi pergumulannya dia. Dia masih anak-anak rohani ternyata ya. Ternyata sahabat saya Saifuddin tidak seperti yang saya duga ya. Saya pikir dia level rohaninya sudah bagus, sudah gimana ya, ternyata masih di bawah juga ya, masih belum memadai, masih belum siap untuk menjadi panutan ya, masih belum siap. Masalah begitu saja dia sampai ruwetnya minta ampun, belum siap ya, harus dimuridkan dulu. Saifuddin dimuridkan lagi ya, harus dimuridkan lagi. Kalau Yosua Tewu sudah jelas kan dia sudah menguntungkan diri dari gereja Bethel kan. Tapi sebetulnya Yosua Tewu stop dulu ya, jangan pelayanan dulu ya. Ini saran saya buat Yosua Tewu, stop dulu, jangan pelayanan dulu ya, jangan pelayanan dulu, karena ya dari responmu ngutukin orang, Saifuddin saling mengutuk itu ya, menurut saya ini ya, kalian hamba Tuhan ini stop, jangan pelayanan dulu, nggak akan jadi berkat ya. Ketika kita mengutuki orang, maka kita jadi saluran kutuk. Lalu berkat apa yang mau kita sampaikan kotor kan?
Jadi jangan stop dulu, ya terlepas dari apapun. Si Yosua TW juga stop dulu, ya stop dulu. Bereskan dulu semua, ya kan? Karena ya udah nggak jadi berkat ya kalau sudah begitu ya, udah nggak jadi berkat. Nah, itu menjadi tontonan yang menjadi teladan yang tidak baik buat kita semua, ya kan? Ini ada yang bagus nih ya, ini ada yang bagus sekali statementnya nih. Wah, saya belum khotbah, kamu udah duluin saya nih. Anjing vs lonte, anjing tidak bisa bertobat, lonte itu bisa bertobat, benar ya? Bertobat dalam arti apa? Tetapi ya dalam arti apa? Pertobatan rohani gitu ya. Nah, anjing vs lonte, ya. Yosua bukan Kristen tapi PKI. Oh enggak, Yosua ini bukan masalah Kristen dengan PKI. Wah, sekarang pertanyaan saya, emang ada apa dengan PKI? Ya kan? PKI itu difitnah loh. Ya, NU itu lebih kejam daripada PKI loh. Ya, sepanjang sejarahnya PKI dulu udah pernah kita hitung ya, baru 500 orang maksimum yang jadi korban. Maksimum itu pun kalau itu pun korban itu bukan mati ya, tetapi mengalami penindasan, mengalami apa diskriminasi karena dulu PKI kan partai berkuasa kan, salah satu partai besar kan. Nggak ada yang salah dengan PKI. Apakah yang memberontak itu PKI? Bukan, itu settingannya Soeharto loh. Ya, itu terlalu gamblang banget ya, itu sudah menjadi bukan rahasia lagi bahwa PKI itu settingannya Soeharto. Ya, jadi itu difitnah, PKI itu difitnah. Ya. Sekarang saja kan PKI lagi mau ini kan nah, kesalahan Indonesia adalah tidak mau minta maaf kepada anak-anak PKI setelah melakukan diskriminasi itu. Ya, itu salah, harusnya pemerintah minta maaf sama anak-anak PKI karena melakukan diskriminasi. Yang salah bapaknya, anak yang disuruh nanggung. Ya kan? Nah sekarang sama, orang-orang Islam ini harusnya kan dilarang dari Indonesia kan, karena kan mereka ngebom atas nama Islam. Nah, jadi nggak adil, lah disitulah makanya Indonesia terkutuk. Bukan saya ngutukin, Indonesia otomatis terkutuk karena dia bersifat tidak adil. Ya kan, pemerintah itu tidak adil, tidak jujur. Mengapa pemerintah tidak jujur? Karena gereja juga tidak jujur. Nah ini Yosua TW dibilang PKI, mana ada dia PKI? Bukan ya, dia bukan anggota PKI juga, hati-hati juga ya. NU itu ya ada 3 juta orang yang dituduh PKI yang dibunuh oleh orang-orang NU. Nah, gitu ya, jadi harus hati-hati juga. Loh, Yosua TW ikut busuk-busukin saya juga, ikut mencaci maki saya loh. Saya bukan belain Yosua TW, teman bukan, dia ikut mencaci maki saya loh, ikut busuk-busukin saya juga loh si Yosua TW. Ya, tetapi kita harus objektif kalau ngelihat orang, itu yang saya maksud. Oke. Sebentar, ini ada ngomong, kata Pastor Paulus, Alkitab memang akan dibinasakan. Enggak, mana ada. Firman Tuhan itu akan kekal abadi, nggak bisa ya. Firman Tuhan itu kekal abadi, tidak bisa dimusnahkan ya. Nggak bisa, langit dan bumi akan lenyap, perkataanku akan tinggal tetap kan. Nah, ya, ini ada orang-orang, nah ini yang gini-gini nanti yang menjadi fitnahan-fitnahan ya. Nah yang benar ini nih, Yosua TW anggota PKK, nah ini baru benar. Mengapa? Karena ya itu tadi, ya dua-duanya Saifuddin sama Yosua TW anggota ibu-ibu PKK, ya kan, sama-sama nyinyirnya, sama-sama mulutku kayak perempuan ya, ini 2 orang ini ya, mulutku kayak perempuan. Laki-laki itu gentle itu selesaikan adep-adepan, ya. Saifuddin juga nggak gentle kalau menurut saya ya, harusnya dia hadapi Yosua TW dong, dia temuin, malah kabur. Kalau saya jadi Yosua TW, saya klarifikasi udah jelas, udah anaknya klarifikasi, udah tunjukkan semua di channelnya dia, ini loh uangnya sekian. Nah pertanyaannya, Saifuddin berani nggak buka rekeningnya dia, berapa uang yang masuk? Aku yakin nggak bakal berani Saifuddin.
Aku yakin nggak bakal berani. Nggak bakal berani Saifuddin buka rekeningnya dia itu. Nggak akan berani, tidak akan pernah. Tidak akan berani. Coba deh, jangan ngomongannya Nabi ke-26. Nggak akan berani dia. Nanti alasannya banyak pokoknya. Alasannya banyak. Pokoknya nggak berani dibuka aja. Nah itu yang bikin ruwet. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini buat anak kita tanya. Ini kita nggak gubrak-gubrak ya. Kita cuma lagi kasih pengantar untuk supaya Anda lihat perkembangan-perkembangan yang oke. Ini ada remah-remah. Silakan remah-remah. Nyalakan mikrofonnya. Remah-remah, silakan.